Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan semua yang saya cintai dan saya banggakan, segenap jajaran eselon 1 dan 2 di Kementerian Tenaga Kerja, Pak Arsono yang dari Taiwan kebetulan ada di sini. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan beberapa kebijakan yang terkait dengan roadmap untuk pemberhentian tenaga kerja Indonesia di sektor rumah tangga sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Februari 2015. Pertama, bahwa dengan melihat kondisi TKI di luar negeri yang bekerja pada pengguna perseorangan, ini didominasi oleh wanita, sampai saat ini masih banyak menyisakan permasalahan, baik yang menyangkut pelanggaran norma ketenaga kerjaan maupun juga pelanggaran HAM dan bahkan human trafficking. Nah, Bapak Presiden telah bertemu dengan para TKI kita di Malaysia, di Brunei Darussalam, dan juga sebelumnya sudah bertemu dengan sejumlah TKI di beberapa negara yang lain dalam kesempatan kunjungan kerja beliau ke negara-negara tersebut. Yang untuk selanjutnya beliau memberikan arahan kepada kami di Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat roadmap pemberhentian penempatan TKI khususnya pada pengguna perseorangan atau sektor domestik atau sektor rumah tangga. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur penempatan TKI ke luar negeri agar mereka bisa lebih sejahtera dan mendapatkan perlindungan yang optimal. Nah, pemerintah juga dapat menutup penempatan ke negara tertentu jika pekerjaan tersebut dinilai membawa mudarat dan bahkan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan serta martabat bangsa. Saya juga sudah melaporkan langsung pada Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu mengenai kebijakan yang hari ini akan kita umumkan kepada teman-teman sekalian. Dengan mempertimbangkan implementasi peraturan ketenagakerjaan di negara tujuan khusus untuk pekerja sektor domestik, juga soal kesejahteraan TKI dan animo calon TKI, kebijakan pemberhentian penempatan TKI pada pengguna perseorangan kita lakukan dengan dua kebijakan. Kebijakan yang pertama kita sebut sebagai hard policy, ini kita terapkan untuk negara-negara di Timur Tengah, dan soft policy untuk negara-negara di Asia Pasifik. Nah, intinya adalah bahwa untuk di negara Timur Tengah kita tutup. Untuk yang negara Asia Pasifik kita ketatkan. Jadi kebijakan dasarnya itu penutupan dan pelarangan, penghentian, konkretnya penghentian dan pelarangan penempatan TKI pekerja rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah, dan pengetatan penempatan TKI pekerja rumah tangga ke negara-negara Asia Pasifik. Pertanyaannya adalah mengapa kawasan Timur Tengah ditutup? Nah, ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, sistem kafalah yang masih berlaku di beberapa negara Timur Tengah menyebabkan posisi tawar TKI lemah di hadapan majikan. Akibat sistem ini antara lain banyak TKI yang tidak dapat pulang karena dilarang majikan meskipun masa kontrak telah habis. TKI dipindah tangankan ke majikan lain dan lain sebagainya. Itu sistem kafalah atau yang kita kenal sebagai sistem sponsorship. Yang kedua, standar gaji yang relatif rendah, yang kurang lebih antara 2,7 sampai 3 juta per bulan. Sementara kalau dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta saja sudah mencapai 2,7 juta per bulan. Bahkan UMSK Bekasi mencapai 3,2 juta per bulan. Nah, standar gaji yang demikian rendah tentu tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi serta pengorbanan TKI yang sudah meninggalkan negara dan juga meninggalkan keluarganya. Yang ketiga, juga rekomendasi dari sejumlah duta besar dan KBRI di beberapa negara Timur Tengah yang mengusulkan agar penempatan TKI untuk PRT dihentikan di Timur Tengah. Yang berikutnya, belum ada regulasi ketenagakerjaan yang baku dan mengikat di masing-masing negara Timur Tengah sehingga dasar hukum bagi perlindungan di negara penempatan masih minim. Dengan kata lain bahwa skema perlindungan terhadap TKI kita di negara-negara Timur Tengah itu masih tergolong masih minimum. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itulah maka kita memberhentikan dan melarang penempatan TKI pekerja rumah tangga ke seluruh negara-negara di Timur Tengah. Saat ini masih berlaku moratorium dan pengetatan penempatan TKI pekerja rumah tangga di negara Kuwait, Yordania, Suriah, Saudi Arabia, UEA, dan Qatar. Nah, untuk negara-negara ini berarti kita nyatakan penghentian penempatan pekerja rumah tangga.
Sementara untuk negara-negara di Timur Tengah lainnya, kita menyatakan pelarangan penempatan pekerja rumah tangga. Jadi maksudnya di negara-negara yang tidak kena moratorium, yang kemarin itu masih boleh, berarti sekarang ini kita hentikan. Terus kemudian yang di negara-negara lainnya kita larang. Semuanya konteksnya di negara-negara Timur Tengah. Nah, konsekuensi penghentian dari pelarangan ini adalah bahwa seluruh pengiriman dan penempatan TKI PRT ke 21 negara di Timur Tengah adalah terlarang dan masuk kategori tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Nah, ke 21 negara tersebut adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, kemudian Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nanti pasca penghentian dan pelarangan ini. Pertama, kita perlu sampaikan bahwa setelah kita nyatakan adanya pemberhentian dan pelarangan penempatan TKI ke negara-negara Timur Tengah untuk sektor domestik ini, maka TKI yang masih terikat kontrak masih dapat melanjutkan kontraknya sampai selesai. TKI yang ingin TKI yang ingin memperpanjang kontrak juga dapat memperpanjang kontraknya sepanjang sesuai dengan prosedur. Nah, TKI yang sudah selesai kontrak dan ingin pulang dapat juga pulang secara mandiri. Nah, oleh karena itu kita minta kepada perwakilan kita di luar negeri melalui Kementerian Luar Negeri agar teman-teman TKI yang sedang bekerja di wilayah Timur Tengah dan mereka ingin memperpanjang kontraknya ini agar bisa tetap difasilitasi untuk perpanjangan kontrak sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya adalah mengenai soal bagaimana dengan mereka yang sudah direkrut dan sedang diproses. Nah, kita ini kasih masa transisi selama 3 bulan. Jadi untuk mereka yang sudah diproses, misalnya sudah menjalani pelatihan, terus kemudian datanya sudah masuk di Sisco TKLN di BNP 2 TKI, ini juga dapat diproses dalam kurun waktu 3 bulan ini. Tapi data-datanya ini akan kita verifikasi. Nah, data terakhir yang masuk ke kita sekitar 4.700-an. Ini TKI yang sudah berproses untuk masuk ke Timur Tengah. Nah, yang 4.700-an ini berarti masih tetap kita izinkan untuk dikirimkan. Tapi setelah itu berarti ini akan menjadi yang terakhir. Sesudah itu tidak boleh ada lagi penempatan tenaga kerja Indonesia ke negara-negara Timur Tengah untuk yang sektor rumah tangga. Nah, beberapa langkah yang akan kita lakukan pasca pemberhentian dan pelarangan dari penempatan TKI sektor domestik ke Timur Tengah ini, yang pertama adalah kita akan melakukan peningkatan peluang kerja di dalam negeri melalui salah satunya adalah pemberian insentif bagi industri padat karya. Nah, industri padat karya ini kan industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia, sehingga dengan memberikan insentif, salah satunya nanti mungkin melalui sistem pengupahan, agar industri padat karya ini bisa bertumbuh menjadi lebih baik, maka industri ini akan bisa menjadi salah satu alternatif bagi mereka-mereka yang menginginkan pekerjaan di dalam negeri. Yang kedua, kita juga ingin memberikan insentif untuk pelatihan kewirausahaan terutama di titik-titik kantong TKI di Timur Tengah. Jadi daerah-daerah yang selama ini banyak mengirimkan TKI ke Timur Tengah, kita akan memberikan lebih banyak insentif untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan agar nantinya mereka-mereka ini bisa bekerja secara mandiri dengan berbagai bentuk wirausaha. Lalu yang ketiga, peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi TKI ex Timur Tengah di BLK-BLK pemerintah maupun swasta. Jadi intinya adalah bahwa kemudian ke depan BLK-BLK dari pemerintah maupun BLK-BLK swasta ini akan kita audit, terus kemudian kita perkuat sebagai instrumen untuk memastikan agar calon-calon tenaga kerja kita ini benar-benar memiliki skill yang memadai, sehingga mereka nanti bisa dialihkan ke pasar formal istilahnya, atau pengguna yang berbadan hukum. Jadi untuk yang ke Timur Tengah ini, asal tidak di sektor rumah tangga tidak ada masalah. Jadi misalnya kerjanya di perusahaan, di institusi publik, itu tidak ada masalah, istilahnya di sektor formal. Demikian juga untuk di Asia Pasifik. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah kita akan menggeser calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja Indonesia Timur Tengah yang bekerja formal ke Asia Pasifik maupun juga ke Timur Tengah.
Jadi intinya semua negara di Timur Tengah maupun Asia Pasifik sangat terbuka bagi penempatan tenaga kerja untuk yang pengguna berbadan hukum atau istilahnya formal. Jadi mau ke Timur Tengah boleh, mau ke Asia Pasifik boleh, selama dia masuk ke sektor formal. Kenapa sektor formal? Karena kalau sektor formal ini berarti competence base. Jadi dasarnya adalah skill, dasarnya adalah kemampuan. Dari segi norma-norma ketenaga kerjaan juga akan jauh lebih baik daripada mereka yang bekerja di sektor rumah tangga. Untuk PPTKIS terkait dengan soal penggeseran ini, kita mendorong agar teman-teman PPTKIS yang selama ini bergerak untuk menempatkan TKI sektor rumah tangga ke Timur Tengah, nah ini agar mereka ini bisa bergerak untuk masuk ke Asia Pasifik kalau mau tetap untuk bergerak di sektor rumah tangga, atau kalau tetap di Timur Tengah berarti mereka harus switch ke formal. Nah dengan demikian maka pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada calon-calon TKI-nya tentu harus lebih baik, dan kerjasama dengan agen-agen di negara penempatan tentu harus lebih mengarah kepada penempatan TKI di sektor formal. Kita juga akan memberikan bantuan pelatihan kerja, sertifikasi, serta peningkatan kompetensi nantinya untuk berbagai profesi yang menjadi tujuan pekerjaan dari calon-calon TKI kita. MOU bilateral untuk perluasan kesempatan kerja formal di luar negeri dan perbaikan perlindungan, ini juga akan kita lakukan. Berarti ke berbagai negara di Asia Pasifik maupun di Timur Tengah yang kaitannya dengan penempatan TKI formal ini akan kita genjot, dan oleh karenanya kita juga akan mendorong agar ada kesepakatan bilateral yang lebih baik untuk penempatan TKI sektor formal di luar negeri. Teman-teman sekalian, itu kebijakan yang terkait dengan pemberhentian dan pelarangan penempatan TKI ke negara-negara di Timur Tengah. Nah, yang kebijakan kedua adalah soft policy, yaitu pengetatan untuk penempatan TKI ke Asia Pasifik. Ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah bahwa secara umum kondisi dari negara-negara di Asia Pasifik ini relatif dari segi regulasi ketenaga kerjaan cukup pro TKI. Terus kemudian standar gajinya juga relatif cukup tinggi dengan pengecualian Malaysia. Malaysia ini agak menjadi pengecualian kalau soal gaji, tapi nanti ke depan kita juga akan dorong melalui joint working group yang akan dilaksanakan Indonesia dengan Malaysia untuk peningkatan kesejahteraan dari para tenaga kerja kita yang ada di Malaysia. Terus kemudian tingkat permasalahannya juga lebih sedikit dibandingkan dengan di negara-negara Timur Tengah. Nah, sejumlah program pengetatan yang nanti akan kita lakukan diantaranya adalah untuk di bidang pelatihan, kita akan melakukan pengetatan untuk uji kompetensi yang ada di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian kita akan melakukan audit pada seluruh BLKLN swasta maupun BLK-BLK yang dimiliki oleh pemerintah, baik UPTP maupun UPTD. Ini semuanya akan kita audit, kemudian kita akreditasi, sehingga kualitas dari calon-calon tenaga kerja kita yang akan dikirim ke luar negeri ini benar-benar bisa terwujudkan. Yang ketiga adalah formalisasi status PRT dalam 7 jabatan. Jadi sebelumnya mungkin saya sudah informasikan kepada teman-teman sekalian bahwa sudah ada keputusan Menteri Permen, ada Permenaker nomor 1 tahun 2015 mengenai jabatan-jabatan yang bisa diduduki untuk di sektor domestik. Itu nanti kita akan formalkan ada 7 jabatan. Itu ada namanya housekeeper, ada cooker, ada caretaker, ada babysitter, ada driver, ada gardener, dan lain sebagainya. Itu intinya ada 7 jabatan. Nah, 7 jabatan itu nanti tentu akan dilengkapi dengan SKKNI, standar kompetensi kerja, yang ini akan menjadi basis dari penyusunan modul-modul pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan yang berbasis kompetensi, sehingga nanti penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri itu benar-benar berdasarkan pada kompetensi dan sesuai dengan jabatan yang sudah diatur melalui Permenaker nomor 1 2015. Yang kedua, kita juga akan melakukan pengetatan terhadap PPTKIS dan agensi-agensi. Kalau PPTKIS itu di dalam negeri, kalau agensi itu berarti yang ada di luar negeri. Nah, sementara yang pertama yang kita lakukan adalah penghentian sementara untuk pemberian izin PPTKIS yang baru. Jadi per hari ini nggak ada lagi izin PPTKIS yang baru. Kita
moratorium dulu untuk izin PPTKIS baru. Yang kedua, untuk PPTKIS yang nakal, yang berada di bawah kualifikasi setelah dilakukan audit juga akan kita tutup. Nah, per Oktober 2014 sampai dengan Mei 2015 ini kita telah tutup 42 PPTKIS. Yang ketiga adalah bahwa kita juga meminta kepada perwakilan kita di luar negeri atau atase ketenagakerjaan di luar negeri untuk memblacklist agen-agen yang diindikasikan bermasalah atau nakal. Nah, jadi begitu kita temukan masalah, kita selidiki, nanti kita akan rekomendasikan juga untuk di perwakilan luar negeri maupun atasenya melakukan blacklist terhadap agen-agen itu. Lalu yang ketiga, ini ada penghapusan fee PPTKIS dalam struktur biaya penempatan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan PPTKIS itu boleh mengutip dari calon TKI. Nah, sekarang kita buat kebijakan bahwa PPTKIS tidak boleh lagi mengutip dari calon TKI. Yang keempat, kita akan lakukan evaluasi terhadap lembaga pembiayaan penempatan TKI. Nah, selama ini kan lembaga pembiayaan itu yang mensponsori TKI berangkat. Jadi nggak peduli orangnya punya duit atau nggak punya duit, dia disponsori untuk berangkat. Jadi ini judulnya mekso. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita evaluasi, karena ini ketika di luar negeri akhirnya ini menjadi beban dari para TKI kita. Jadi mereka bekerja tapi isinya hanya ngangsur utang aja. Dan model sponsor ini ternyata sudah yang disponsori ya TKI-nya yang berangkat, lalu keluarganya juga ditinggali utang yang kadang-kala TKI-nya juga tidak tahu. Nah, ini semua yang melakukan adalah lembaga-lembaga pembiayaan yang selama ini ada. Nah, keberadaan ini nanti akan kita evaluasi, akan kita coba perbaiki dan kita dudukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal kelembagaan ada beberapa perbaikan juga yang akan kita lakukan. Nanti kita akan meminta atau mendiskusikan mengenai kenaikan status staf teknis menjadi atase ketenagakerjaan. Karena atase ketenagakerjaan kita di luar negeri ini cuma ada 4 dari 13 negara penempatan yang kita resmi ada penempatan, itu hanya 4 atasenya. Nah, tentu idealnya di semua negara yang kita melakukan penempatan TKI ini kita harus ada atase ketenagakerjaan. Ini yang nanti akan kita dorong. Selebihnya itu hanya staf teknis. Kalau staf teknis itu ya berarti ibaratnya mau koordinasi sama polisi di negara setempat aja nggak bisa kalau staf teknis. Jadi sangat amat terbatas. Dia tidak berstatus menjadi diplomat. Kalau atase ketenagakerjaan itu paspornya paspor hitam, dia berstatus seperti diplomat sehingga kewenangannya lebih tinggi. Kalau jalur koordinasinya juga bisa lebih luas. Kemudian kita juga akan melakukan integrasi sistem online dan merealisasikan layanan satu atap hingga ke tingkat kabupaten. Yang ketiga, untuk pelayanan legalisasi job order formal kita minta agar bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, tadi kan berarti satu pemberhentian dan pelarangan penempatan TKI sektor domestik ke negara-negara Timur Tengah. Yang kedua adalah pengetatan penempatan TKI di negara-negara Asia Pasifik. Kemudian yang ketiga tadi adalah menjawab pertanyaan mengenai soal perluasan kesempatan kerja sebagai antisipasi dan sekaligus sebagai tindak lanjut dari kebijakan penutupan dan pengetatan itu. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan pencegahan TKI unprocedural. Nah, terkait dengan pencegahan TKI unprocedural ini, beberapa yang akan kita lakukan diantaranya adalah melakukan seleksi ketat terhadap kelengkapan dan akurasi dokumen. Ini terutama yang kaitannya dengan imigrasi. Ini nanti kita akan terus koordinasikan dengan imigrasi. Lalu pengadaan paspor bertanda khusus bagi TKI, ini sekarang sedang kita proses juga, mudah-mudahan ini bisa selesai. Lalu proses penempatan yang mudah, murah, cepat, dan aman bagi CTKI, terutama melalui pelayanan satu atap di daerah. Nanti ada Kemenaker, Kemlu, Pemda, BNP, dan lain sebagainya nanti di daerah. Sehingga pelayanan satu atap ini menjadi salah satu instrumen kita untuk memastikan agar penempatannya mudah, murah, cepat, dan sekaligus lebih terkontrol. Ini diharapkan bisa mengurangi angka penempatan TKI yang unprosedural. Lalu kemudian kita juga akan mendorong memaksimalkan perundingan bilateral, diantaranya misalnya mengenai revisi aturan negara penempatan yang menjadi insentif bagi masuknya TKI legal. Contohnya misalnya JP Visa di Malaysia, ini kan sering menjadi instrumen bagi
TKI yang unprocedural itu untuk masuk karena ada JP visa itu. Nah, ini termasuk nanti yang akan kita diskusikan dengan pemerintah Malaysia, dan tempo hari saya sudah sampaikan juga kepada Menteri Tenaga Kerja maupun Menteri Dalam Negeri Malaysia mengenai keberadaan JP visa yang tidak cukup produktif bagi upaya kita mencegah TKI unprocedural itu. Terus kemudian kita juga akan minta agar majikan yang mengerjakan TKI ilegal juga agar diberikan sanksi. Nah, ini penting, jadi bahwa selama ini harus ada equal treatment-nya itu kurang. Jadi kita mendorong agar ada equal treatment. Jadi kalau sama-sama, kalau salah ya baik itu TKI-nya maupun majikannya juga harus kena gitu. Jadi kalau TKI-nya bersalah berarti TKI-nya dihukum, kalau majikannya bersalah ya majikannya harus dihukum. Jangan yang dihukum TKI-nya saja tapi majikannya enggak. Nah, ini yang ke depan akan terus kita dorong dalam perundingan-perundingan bilateral kita. Nah, yang terakhir tentu saja kita juga akan bekerja sama nantinya dengan aparat kepolisian, dengan TNI, terus kemudian juga dengan Interpol. Ini kaitannya dengan optimalisasi Satgas TKI unprocedural. Jadi kita ini punya Satgas TKI unprocedural yang selama ini sebenarnya sudah ada di 21 kabupaten. Nah, ini akan kita optimalkan dalam rangka mencegah penempatan TKI unprocedural. Teman-teman sekalian, yang terakhir adalah yang per hari ini tadi saya sampaikan bahwa sejak bulan Oktober ya, sejak bulan Oktober 2014 sampai Mei 2015 kan sudah ada 42 PPTKIS yang kita tutup. Nah, dari 42 PPTKIS yang kita tutup itu, yang kita cabut per hari ini itu ada 12 dari 42 itu. Nah, 12 itu diantaranya adalah PT Banu Nusa Utama, PT Aulila Duta Pratama, PT Bina Karya Wolastri, PT Profilindo Adi Perdana, PT Youmba Biba Abadi, PT Almas Corp, PT Baraja Gita Putra, PT Yusef Indo Dawa, PT Fauzi Putra Hidayat, PT Jauhara Perdana 1, PT Cemerlang Tunggal Intikarsa, dan PT Megah Buana Citra Masindo. Ini 12 PPTKIS yang kita cabut surat izinnya per hari ini, per tanggal 4 Mei. Jadi dengan ditambah 12 ini maka total yang kita cabut itu dari Oktober 2014 sampai Mei ini sudah ada 42 PPTKIS. Demikian ini. Nah, demikian beberapa hal yang sudah kita terapkan sebagai kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan ini sebagai tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden untuk melakukan pemberhentian penempatan TKI di sektor domestik. Mungkin sedikit tambahan Pak Muci, sedikit tambahan nggak apa-apa soal pengawasan. Izin Pak Menteri bahwa Kementerian Tenaga Kerja bahwa saat ini juga ingin melakukan pengawasan secara ketat di semua elemen dan strata penempatan proses, dan saat ini sudah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 04 tahun 2015 tentang pengawasan TKI. Kemudian atas dasar PP itu Menteri Tenaga Kerja juga sudah menerbitkan edaran SE 03 tahun 2015 yang disampaikan kepada seluruh gubernur dan bupati untuk melakukan pengawasan secara ketat, termasuk kebijakan yang baru disampaikan oleh Menteri, dan ini sudah seluruhnya didiseminasi kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar mampu melakukan pengawasan secara ketat terhadap kebijakan tersebut. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf hari ini nggak ada dialog. Mungkin besok atau lusa kita bisa berdialog biar banyak lebih fokus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.